Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa takna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilahi yarjul amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin ila an qala wa min a'zamiha kubhan al-istinasu bid dunya wal akhdu fi imaratiha was sa'yu li jam'i hitamiha. Wa qad qala alaihi salatu wassalam bu'ithtu li kharabid dunya faman ammaraha falaysa minni. Masih di dalam pembahasan panjang angan-angan. Di pertemuan yang lalu dijelaskan tentang penyakit lain yang disebabkan panjang angan-angan, yaitu ambisi kepada dunia, pelit dan takut miskin. Dan kita sudah jelaskan bahayanya penyakit-penyakit tersebut yang muncul karena panjang angan-angan. Kali ini disebutkan di antara paling besarnya penyakit sebab panjangnya angan-angan, yaitu al-istinasu bid dunya, merasa nyaman, senang dengan dunia. Orang yang merasa nyaman dengan dunia ini, kebaikan, ketaatan tidak disukainya, tidak disenanginya, malah menjauh dan menghindar karena ia merasa tidak mendapatkan apapun darinya. Padahal sama-sama kita ketahui kita diciptakan oleh Allah di dunia untuk beribadah kepadanya. Secara tidak langsung yang diinginkan oleh Allah dari kita hidup di dunia untuk akhirat. Dan itu telah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya
walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh akhirat itu hai Muhammad lebih baik untukmu daripada dunia. Di dalam ayat yang lain dengan tegas Allah juga mengatakan walal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh akhirat itu lebih baik dan kekal. Ya, lebih baik dan kekal. Jadi perintahnya Allah untuk kita beribadah itu sebetulnya menggambarkan dan menunjukkan bahwa kepada kita bahwa keinginan Allah itu dari kita adalah akhirat, bukan dunia. Nah, karena itu di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, pernyataan para ulama mendukung, mendorong kita untuk lebih tertarik kepada akhirat daripada dunia. Bahkan dunia digambarkan hanya tipu daya, mataul ghurur, digambarkan dengan fatamorgana, yang orang ketika melihatnya senang, tapi ternyata ketika dikejar, didatangi semakin jauh. Semakin dia kejar semakin jauh, tidak ada hasil apapun yang ia dapatkan darinya. Nggak ada hasilnya. Apa yang dia dapatkan? Nggak ada. Dia hanya mengejar, hasilnya nggak ada. Lah kita kepada dunia juga gitu. Jangan kita anggap yang kita raih itu berarti kita mendapatkan. Enggak. Buktinya orang yang sudah memiliki miliaran, bukan 1, 2, 3, bahkan puluhan M, apakah orangnya tenang? Apakah orangnya hidupnya nyantai? Enggak. Orangnya hidupnya nggak nyantai, hidupnya nggak tenang, tidak nyantai, tidak tenang, masih nyari, masih berusaha mengembangkan, masih berusaha. Padahal puluhan M sudah. Berapa sih jumlah keluarganya? 20 orang. 20 orang dengan puluhan M. Kalau hidup nyantai setiap hari, butuh berapa? Puluh tahun menghabiskan uang itu. Tapi apakah dia berhenti? Tidak. Terus masih mikir, masih nyari, masih ini, masih itu, masih pusing untuk itu semuanya. Lah itu gambaran seperti orang melihat fatamorgana, senang dapat, kemudian kelihatan nyari lagi, terus seperti itu. Nah makanya orang yang merasa nyaman dengan dunia tidak tertarik duduk seperti ini. Duduk seperti ini nggak tertarik. Milih apa? Setelah sholat subuh mungkin tidur. Ya. Kalaupun nggak tidur, lihat TV. Ya. Atau kalau enggak, melakukan yang menurutnya sehat untuk badannya, tapi merusak batinnya. Menurut badannya sehat, olahraga, tapi batinnya rusak. Kenapa? Karena olahraga dibarengi dengan maksiat. Dibarengi dengan maksiat. Nah ini orang yang merasa tenang dengan dunia biasanya seperti itu. Duduk seperti ini, anti. Ya, tahlilan, rutinan, yasinan atau apalah yang ada di kampung. Ono wong sing duwe-duwe melu. Yang punya CV, yang punya PT mekut ada? Nggak ono, nggak ada. Kenapa? Dia nggak merasa tenang dengan itu. Dia merasa tenang kalau menghasilkan sekian, keuntungannya, masukannya, dan yang lain sebagainya. Bahaya. Makanya kalau sudah merasa tenang dengan dunia,
dia akan menjauh dari akhirat. Ibadah ketaatan dia akan hindari. Padahal dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an ketenangan itu ketika didapatkan di dalam hati, itu pun bukan dengan dunia tapi dengan mengingat Allah. Ala bidzikril alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah yang menyatakan. Allah yang menciptakan kita semuanya, termasuk hati kita, dan Allah menyatakan ketenangannya hati atau ketenangan jiwa itu dengan mengingat Allah. Nah, ini bahaya yang muncul paling besar karena panjangnya angan. Wal akhdhu fi imaratiha, yang ia lakukan hanya sibuk memakmurkannya. Sudah merasa nyaman dengan dunia, sibuk memakmurkannya. Bangun rumah model A, model B, ya, bangun rumah, menghabiskan tahunan untuk membangun rumahnya dengan harga luar biasa. Bahkan untuk dapurnya, motong wortel dan sebagainya, itu tempat motongnya marmer atau apa yang mahal. Kamar mandinya mewah, ya, membuat dirinya kerasan di kamar mandi. Padahal yang diajarkan Nabi itu kata kalau masuk kamar mandi, masuk kaki kiri, membaca doa, minta perlindungan dari siapa? Minta perlindungan kepada Allah dari setan. Berarti kamar mandi itu tempatnya apa? Tempatnya setan. Lu iki kamar mandi ini dibuat mewah. Kadang yang gila lagi dikasih musik di kamar mandinya. Jadi kalau kamar mandi supaya nggak bosen lama-lama ambil nyetel musik, ambil nyanyi-nyanyi, ambil joget-joget. Joget ambil siapa? Kamar mandi tempatnya setan. Dia di dalam kamar mandi seperti itu. Sibuk memakmurkan, bukan yang dimakmurkan itu secara detailnya dimakmurkan sama dia. Kamar mandinya, WC-nya dimakmurkan. Tempat untuk masak, tidak cukup satu dapur, ada dapur kotor, ada dapur bersih. Nanti ada ini, itu dan sebagainya. Detail rumahnya, sibuknya memakmurkan itu. Sudah rumah, setelah itu lemarinya, pakaiannya, nanti sandalnya, sepatunya, tasnya, HP-nya, motornya, mobilnya, semuanya sibuk memakmurkannya. Ada keluar baru bingung, kepingin beli test drive, nyoba, oh enak, inden. Nanti keluar lagi, sibuk memakmurkan dunia. Kenapa? Sudah merasa nyaman dengan dunia, akhirnya ia sibuk memakmurkan dunia, tidak memakmurkan akhiratnya. Sholatnya enggak ditambah, bacaan Al-Qur'annya enggak ditambah, zikirnya enggak ditambah, sholawatnya kepada Nabi enggak ditambah. Yang dia sibukkan hanya memakmurkan dunia. Terus berusaha mengumpulkan dunia itu, wasa'i li jam'i hitamiha. Terus berusaha untuk mengumpulkan dunia ini. Enggak ada hentinya usahanya. Enggak ada hentinya. Padahal kalau dilihat dari usia, itu kadang sudah 60 tahun. Bahkan sudah mungkin mau menginjak 70 tahun. Itu masih berusaha mengumpulkan dunia. Di usia seperti itu, padahal Nabi sudah mengatakan bahwa umatnya itu usianya antara 60-70. Tapi di usia itu dia masih belum ingat mati. Masih belum sibuk untuk akhiratnya. Masih sibuk untuk mengumpulkan isi kantong, isi tabungan, isi rekening. Telepon tidak berhenti berdering, urusannya bukan ya apa sudah baca Al-Qur'annya berapa juz,
sudah faham tentang ayat ini, ayat itu. Enggak. Ini barang lagi naik, gimana? Ini orang yang pesen ini. Di usia seperti itu. Padahal para ulama terdahulu itu di usia 40 tahun sudah meninggalkan atau mengurangi ngumpul orang lebih banyak ibadah. Di usia 40 tahun mereka sudah mengurangi ngumpul orang. Terus lebih banyak ibadah dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan sholat, dan yang lain sebagainya. Karena itu Nabi SAW beliau bersabda di dalam hadisnya, bu'ithtu li kharabid dunya faman ammaraha falaysa minni. Bu'ithtu, aku diutus oleh Allah li kharabid dunya. Untuk apa? Tidak peduli kepada dunia. Jadi dunia mengejar, dunia datang tapi diabaikan. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan apa? Aku diberi wahyu oleh Allah bukan untuk mengumpulkan harta atau menjadi pembisnis, pedagang, tapi aku diutus oleh Allah untuk apa? Ansabbih bihamdi rabbika wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Untuk selalu bertasbih, bersyukur kepada Allah dan beribadah kepada Allah sampai mati. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Makanya diutus bukan untuk memakmurkan dunia. Rumahnya Nabi biasa. Rumahnya Nabi bukan rumah yang mewah, yang megah di zamannya. Kita ngomong di zamannya, bukan rumah yang megah, bukan rumah yang mewah. Bahkan bagaimana cerita yang sering kita dengar ketika Sayyidatuna Aisyah menjahit, jatuh jarumnya nggak kelihatan. Karena apa? Bukan lantai, juga ada lampu yang menyinari. Tidak ada lampu yang menyinari, bukan lantai yang enak. Kalau kita kan misalnya mau tidur di bawah, enak lantai, habis dipel bersih dan lain sebagainya. Nabi bukan. Rumah yang sangat sederhana. Padahal yang dinikahi oleh Nabi, Sayyidatuna Khadijah bukan orang yang miskin, orang yang kaya. Tapi Nabi tidak menginginkan kekayaannya, tidak menggunakan kekayaannya untuk memakmurkan dunianya. Ada tempat tinggal yang untuk ia istirahat, sudah. Urusan makan nggak terlalu dipikirkan oleh Nabi. Justru seringnya lapar daripada kenyang, karena tidak ada untuk membeli makanan. Membeli makanan nggak ada, jadi sering lapar. Bahkan diriwayatkan Nabi itu nggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kenyang 3 hari berturut nggak pernah. Paling kenyang 1 hari 2 hari lapar lagi. Laparnya lebih lama daripada kenyangnya. Pernah sampai 2 bulan api tidak menyala di dapurnya Nabi. Sehingga yang dimakan hanya kurma, yang diminum hanya air putih. Kita ini kadang masih ada bingung. Ada yang dimakan bingung. Yang diminum ada teh, mungkin ada kopi, tapi bingung. Nabi 2 bulan bayangkan. Nah, karena itu Nabi diutus bukan untuk memperindah dunia, mempercantik dunia, mengumpulkan dunia, menimbun dunia, bukan. Tapi untuk ibadah kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga orang yang memakmurkan dunia, memakmurkan dunia itu berarti
terus mencari dunia, terus mempercantik dunia, memperindah dunianya dan lain sebagainya. Ini dikatakan oleh Nabi, falaisa minni, bukan dari golonganku, bukan dari kelompokku, bukan dariku, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wa antu lil amal yakunu taswif wa huwal aqimu alladzi la yalidu khairan qat. Penyakit yang terbesar yang datang muncul karena sebab panjang angan-angan itu adalah taswif. Taswif itu selalu menunda kebaikan. Mulai nanti, mulai besok, mulai minggu depan, mulai kebaikan selalu ditunda. Orang yang selalu menunda kebaikan. Kebaikan kecil, kebaikan enteng ditunda nanti, mulai nanti aja, mulai besok aja. Kebaikan kecil. Bukan kebaikan yang besar, yang berat, yang kecil ditunda. Punya keinginan mau membaca sholawat 100 kali. Tak mulai besok aja. Mulai ono mek 100. Cuma 100. Nunggu meneh. Nunggu besok itu untuk apa? Apa beratnya sholawat? Kamu dengan duduk bisa, dengan berbaring bisa, dengan berjalan bisa. Tapi kamu tunda sampai besok itu untuk apa? Biar anu, tidak ada biar ini, biar itu. Mulai. Saya mau membaca Al-Quran. Insya Allah kepingin menghatamkan Sabtu bulan sekali. Tak mulai tanggal 1. Lah kenapa nunggu tanggal 1? Biar pas tanggalnya. Ndak atek ngenteni pas tanggal, ndak ada urusan tanggal. Kebaikan kok ngenteni pas tanggal. Atau ngenteni pas jam, ndak atek, wis mulai ono. Jangan ditunda-tunda kebaikan. Orang yang menunda-nunda kebaikan itu karena dari panjang angan-angan. Karena merasa dia masih punya kesempatan di bulan depan atau di tahun yang akan datang, mulai. Kalau nunda, tidak mungkin kelakon, tidak mungkin berjalan akhirnya. Rencananya berjalan ketemu tahun, ketemu tahunnya yang sama di jam yang sama ketika merencanakan belum dilakukan apapun. Rencana nggak mulai menunda. Nah itu gitu lagi. Itu orang yang menunda-nunda sudah. Orang yang menunda-nunda kebaikan itu karena panjang angan-angan. Dan orang yang menunda-nunda dikatakan al-aqim alladzi la yalid khairan. Seperti perempuan yang mandul, yang nggak bisa melahirkan anak, seperti itu orang yang menunda-nunda, nggak akan melahirkan kebaikan satupun. Jadi orang-orang yang menunda kebaikan tidak akan melahirkan satu kebaikan apapun. Bukan hanya yang direncanakan, kebaikan-kebaikan yang lain nggak akan lahir darinya sudah. Karena menunda-nunda. Bahkan dikatakan inna aktsarosiyai ahlin nar minat taswif. Jeritan terbanyak penghuni neraka di antaranya karena menunda-nunda. Jadi jeritan yang terbanyak di dalam neraka di antaranya menunda kebaikan. Engkau meneh nanti akan datang dan lain sebagainya. Ini jeritan terbanyak penghuni neraka nanti. Karena apa? Tertinggal kebaikan ini, kebaikan itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga dia tidak melakukan kebaikan apapun, masuk neraka, siksa, menangis, menjerit gara-gara itu semuanya. Makanya kita diingatkan oleh Ibnu Umar atau Sayyidina Umar itu dengan mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah wa khudh sihataka lima radhik. Kalau pagi jangan nunggu sore.
Kalau sore jangan nunggu pagi. Kalau kita mau melakukan kebaikan sekarang, ya sekarang, jangan nunggu mulai nanti sore, jangan. Lakukan sekarang. Kalau sore jangan nunggu pagi, mulai menisu jangan, lakukan. Waktu sehatmu manfaatkan untuk mengganti waktu sakitmu. Ketika kita sehat, manfaatkan kesehatan ini dengan baik. Ketika sakit, nah apa yang kita manfaatkan waktu sehat itu mengganti kekosongan di waktu sakit kita. Nah, yang tadinya biasa ikut berjamaah, ikut darusan, ikut yasinan, ikut taklim dan lain sebagainya, kemudian nggak bisa. Kenapa? Sakit. Entah itu di rumah, entah itu di rumah sakit. Loh, apa yang sudah dia lakukan mengganti ketertinggalannya. Kenapa? Karena ada hadis diriwayatkan oleh Rasul SAW, ketika orang itu tidak mampu melakukan yang biasa dia lakukan di waktu sehatnya karena sakit dan semisalnya, maka dia tetap dicatat seperti orang yang melakukannya. Jadi walaupun dia nggak ikut, tetap dianggap ikut. Kenapa? Dia sudah aktif rutin melakukan hal itu. Sholat berjamaah di masjid atau musola, rutin dia kalau sehat. Sakit nggak bisa ke musola, nggak bisa ke masjid misalnya, tetap dianggap dia ke musola, ke masjid. Kenapa? Karena dia meninggalkan itu karena sakit. Kalau nggak sakit dia pasti berangkat, tetap dia catat dia. Biasa aktif menghadiri majelis, di masjid ini, di masjid itu, di tempat ini, tempat itu. Sakit nggak bisa dia berangkat, tetap dicatat. Karena kalau nggak sakit dia berangkat, tetap dicatat. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Mengambil kesempatan waktu sehat untuk waktu sakit. Fala yazalul musawwif yatathaqal ani ta'at wa yuakhiru tauba ani sayyi'at hatta yanzila bihil maut. Orang yang menunda-nunda ini merasa berat melakukan ketaatan, menunda-nunda taubat dari keburukan-keburukannya sehingga kematian datang kepadanya. Jadi orang yang menunda-nunda itu merasa berat melakukannya. Jadi seakan-akan mengumpulkan niat, mengumpulkan tekad mau mengerjakan. Kapan? Besok atau nanti, karena merasa berat apa yang akan dilakukan. Kalau dia melakukan kejahatan, dia akan menunda taubat karena punya anggapan masih punya kesempatan di waktu yang akan datang. Akhirnya kebaikan tidak dilakukan, taubat tidak dikerjakan sampai datang kematian. Nah, itulah yang diceritakan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin garibin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ia akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin garib, andai engkau tunda untukku ke waktu yang sedikit. Artinya apa? Tambahkan waktu sebentar, sesaat untukku. Fa'asaddaqa, aku akan bersedekah, wa aku minas salihin, dan menjadi orang yang soleh. Begitu juga dalam ayat yang lain dikatakan untuknya, untuk orang-orang yang menunda-nunda ini, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi orang yang sudah nggak punya kesempatan lagi, mati, akan dikatakan kepada dia, minta ditunda, nggak bisa katanya Allah. Kalau sudah ditentukan waktunya, tidak akan ditunda untuk siapapun. Untuk siapapun, jangankan kamu, Nabi, orang yang paling aku cintai, nggak akan aku tunda. Untuk siapapun tidak akan ditunda oleh Allah. Walan yuakhirullah nafsan.
Allah tidak akan pernah menunda satupun nyawa. Ya, siapapun itu idza jaa ajaluha, kalau sudah datang waktunya. Ya. Dan Allah mengingatkan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhiru fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Ya. Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah kasih kepada kamu umur? Di masa umur yang aku berikan, ma yatadzakkaru fi man tadzakkara, sadar orang yang sadar. Ya. Wa ja'akumun nadhir, dan datang kepada kalian an-nadhir, peringatan. Nah, peringatan datang kepada kalian. Nah, macamnya peringatan itu banyak. Ya, sakit, bukan hanya yang berat, bukan hanya yang besar, yang kecil bahkan. Sakit mata, flu, ya, sakit gigi, ya, itu peringatan dari Allah. Tapi sadar orang yang mau sadar dengan peringatan-peringatan itu. Bukan hanya sakit, peringatan itu. Berubah warna rambut dari hitam ke putih, itu peringatan. Dari mata yang tadinya tajam bisa melihat dengan mudah, gampang, baik dekat ataupun jauh, itu juga peringatan. Dari yang bangun berdiri kuat, ya, gampang, mudah, sampai susah, itu adalah peringatan. Tapi sadarlah orang yang sadar. Ya. Yang sadar hanya orang yang sadar. Kalau nggak sadar, yaitu fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Maka rasakan, ya, ya, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Lah orang yang seperti itu fayakhruj minad dunya bihasra la akhiralaha wa nadama lan tihaalaha. Ya, keluar daripada dunia, ya, dengan kerugian yang tidak ada akhirnya, penyesalan yang tidak ada ujungnya. Ya. Ya. Mati, kerugian yang tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Penyesalan yang tidak ada akhirnya sudah. Na'udzubillah min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selamat dari panjang angan-angan. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.